Nomor 1. Di bawah ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 3. Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. 4. Terwujudnya jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. 6. Meningkatnya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan. 7. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 8. Terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat mendorong kreativitas masyarakat. Di antara dampak tersebut, yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah A. 2, 4, 6, dan 8, B. 1, 2, 7, dan 8, 3, 1, 2, 3, dan 7, D. 1, 3, 5, dan 7, E. 5, 6, 7, dan 8. Jawabannya adalah D. 5, 6, 7, 8. Nomor 2. Peraturan Pemerintah 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP nomor 19 tahun 2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran. B. Memiliki kompetensi yang holistik. C. Mengembangkan empati terhadap peserta didik. D. Berperan aktif dalam mensukseskan program wajar 12 tahun. E. Membentuk kemampuan mengajar sesuai tuntutan global. Jawabannya adalah B. Memiliki kompetensi yang holistik. 3. Diberikan kompetensi dasar sebagai berikut: menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikator penunjang atau inti yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Membandingkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. B. Menyamakan pecahan dengan penyebut sama. C. Membedakan pecahan yang penyebutnya berbeda. D. Menghitung pengurangan pecahan. E. Melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Jawabannya adalah E. Melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nomor 4. Anda adalah guru yang sudah mengajar di salah satu SD selama kurang lebih 15 tahun. Dengan adanya kebijakan rotasi, ternyata tempat tugas di SD yang baru berjarak 20 km lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. B. Mengajukan usulan untuk tidak dipindah tugaskan di tempat baru karena jauh dari rumah. C. Mengajukan usulan kepada kepala sekolah untuk mengajar dengan durasi yang lebih singkat. D. Melaksanakan tugas mengajar di tempat yang baru sambil mencoba negosiasi jam kehadiran. E. Mengajukan usulan kepada kepala sekolah diberi guru pendamping yang dapat membantunya. Jawabannya adalah A. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin
di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. Nomor 5. Berikut ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kasus tragedi Semanggi. 2. Kasus peristiwa Tanjung Priok. 3. Kasus perusakan benda milik orang lain. 4. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 5. Kasus penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. 6. Kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya, yang termasuk pelanggaran HAM berat kecuali A. 246, B. 123, C. 356, D. 125, E. 126. Jawabannya adalah C. 356. Nomor 6. Salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal. Salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan beberapa hal. A. Pemberian tugas yang tidak rutin. B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. C. Penggunaan media, sumber belajar, dan alat peraga. D. Menekankan pada sikap belajar yang baik. E. Pemberian tugas yang rutin. Ya, jawabannya adalah B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Nomor 7. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Hubungan gaya dan gerak. 2. Percobaan membuat teropong. 3. Sifat-sifat cahaya. 4. Sumber-sumber bunyi. 5. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Ya, jawabannya adalah C. 2 dan 3. Nomor 8. Rehan adalah siswa kelas 2 SD memperoleh hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran IPA sebagai berikut. Ya, muatan pelajaran IPA KKM-nya 70, nilainya 75. Predikatnya C. Deskripsi, Rehan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengklasifikasi hewan-hewan berdasarkan habitatnya. Hampir semua teman sekelas Rehan menerima hasil yang serupa. Hanya sedikit siswa yang memperoleh predikat A dan B. Pada keterampilan tersebut, rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru berdasarkan hasil evaluasi akhir Rehan adalah A. Menyiapkan pembelajaran remedial. B. Berinovasi dengan alat peraga bilangan yang baru. C. Melakukan refleksi atas pembelajaran bilangan yang telah dilakukan. D. Menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajaran pada materi selanjutnya. E. Memberikan materi pengayaan karena deskripsi evaluasi tersebut menunjukkan adanya keterampilan peserta didik yang kurang tercapai. Karena KKM telah tercapai, hanya saja banyak yang predikat nilainya cukup, jadi diperlukan pengayaan. Ya, jawabannya adalah E. Memberikan materi pengayaan, karena deskripsi evaluasi tersebut menunjukkan adanya keterampilan peserta didik yang kurang tercapai.
Nomor 9. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi A dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. B. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. C. Dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. D. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. E. Dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Ya, jawabannya adalah D. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Nomor 10. Kekayaan Indonesia akan rempah-rempah menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Pada mulanya terjadi kontak dagang antara para pedagang Eropa dengan rakyat Indonesia. Lama-kelamaan, bangsa Eropa mulai berusaha menguasai perdagangan dan berupaya menguasai wilayah Indonesia. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia memberi pengaruh besar bagi rakyat Indonesia. Pernyataan di atas termasuk dalam kajian metode sejarah, yakni A. Heuristik, B. Kritik internal, C. Kritik eksternal, D. Historiografi, E. Interpretasi. Ya, jawaban adalah D. Historiografi. Nomor 11. Mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas 4 SDN Merdeka Belajar tentang materi bumi dan angkasa dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Kamis. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap dan mengantuk, ogah-ogahan menerima materi. Situasi kelas gaduh karena banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian, hasilnya mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah dan mayoritas siswa berada di bawah KKM. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 4. Upaya guru yang relevan adalah menerapkan model pembelajaran A. Talking stick, B. Kooperatif, C. Inquiry, D. Berbasis masalah, E. Proyek. Jawabannya adalah D. Berbasis masalah. Nomor 12. Penduduk desa Sukamulya terkenal dengan usaha pembuatan batu bata merah dan pengrajin gerabah yang dilakukan secara turun-menurun. Para pembuat batu bata membakar batu bata dengan menggunakan sekam untuk menggantikan kayu bakar. Kegiatan yang dilakukan penduduk dalam pembuatan batu bata bertujuan untuk A. Menambah produktivitas, B. Menambah nilai guna barang, C. Menghasilkan barang dan jasa, D. Meminimalkan biaya produksi, E. Memperbesar ukuran produksi. Jawabannya adalah D. Meminimalkan biaya produksi. 13. Di bawah ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 3. Mendorong penguasaan untuk meningkatkan efisiensi.
4. Mewujudkan jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. 6. Meningkatnya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan. 7. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 8. Terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat mendorong kreativitas masyarakat. Di antara dampak tersebut yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah A. 2, 4, 6, dan 8, B. 1, 2, 7, dan 8, C. 1, 2, 3, dan 7, D. 1, 3, 5, dan 7, E. 5, 6, 7, dan 8. Jawaban adalah D. 1, 3, 5, dan 7. 14. Salah satu KD di kelas rendah adalah 3.6. Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan inti yang dapat dilakukan Pak Akbar sebagai guru kelas rendah adalah A. Memberi kuis tentang jenis-jenis alat komunikasi dan contoh-contohnya. B. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. C. Menyajikan gambar handphone dan meminta peserta didik berencana bercerita tentang gambar tersebut. D. Meminta peserta didik mewarnai gambar handphone. E. Mengajukan pertanyaan, apakah di sekitarmu ada warung internet? Jawaban adalah B. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Nomor 15. Pak Doni akan memulai pembelajaran materi menulis cerita. Tujuan pembelajaran yang disusun antara lain, siswa mampu menulis cerita dengan memperhatikan unsur-unsur cerita. Sebelum menulis, Pak Doni mengulang sekilas materi unsur-unsur cerita. Agar pembelajaran menarik perhatian siswa, Pak Doni ingin menggunakan media. Berikut beberapa pilihan media yang disediakan oleh Pak Doni. 1. Kumpulan cerita. 2. LKS cerita bergambar. 3. Salin lihat bersuara. 4. Video pembacaan cerita. Media pembelajaran yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut terdapat pada nomor A. 2 dan 4, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4, E. 2 dan 3. Jawabannya adalah B. 1 dan 2. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.